detik kemudian nilai gue langsung muncul di layar, dan nilai gue dapat 245 dari 250. Di situ gue kayak bener-bener kaget gitu. Karena jujur aja ekspektasi gue tuh dari awal gitu. Halo semuanya, di video kali ini gue pengen cerita aja tentang pengalaman gue kemarin. Nah, pas gue ikutin ujian JFT, dari perjalanan ke tempat ujian, apa yang gue rasain selama ngerjain soal sampai perasaan gue pas ngeliat hasilnya. Jujur aja malam sebelum ujian itu gue bener-bener gelisah, gue takut banget kalau semua perjuangan yang udah gue lakuin selama beberapa bulan terakhir bakal sia-sia. Pikiran terus sampai akhirnya gue malah baru bisa tidur sekitar jam 2 pagi. Padahal besoknya gue harus berangkat jam 9 dari Blorak, Semarang. Akhirnya gue berangkat naik motor bareng temen. Perjalanan sekitar 4 jam, lumayan capek ya. Sekitar jam 2 siang gue baru sampai di penginapan yang sebelumnya udah gue booking. Gue istirahat sebentar, beres-beres, terus sekitar jam 4 sore gue berangkat ke tempat ujiannya. Sampai di sana jujur rasa itu mulai deg-degan gitu sambil nunggu dipanggil. Gue sempat ngeliatin peserta lain, dan yang bikin gue sadar adalah ternyata kebanyakan dari mereka belajar lewat RPK. Jadi mereka punya guru, kelas, dan orang yang bisa ditanyai kalau ada materi yang gak paham. Sedangkan gue selama ini cuma belajar mandiri, modal internet, buku, sama latihan sendiri di rumah. Jadi gue tuh sempat muncul pikiran gitu, apa gue benar-benar siap gitu. Gak lama kemudian nama gue dipanggil, situ panitanya mulai dijelasin lah sama panitianya semua prosedur ujian, mau dari apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, sama gimana alur ujiannya nanti. Setelah itu semua barang bawaan harus dimasukin ke loker, bahkan sebelum masuk ruang ujian kita diperiksa pakai alat deteksi. Menurut gue pemeriksaannya lumayan ketat ya, jadi rasanya hampir mustahil kalau ada yang bisa melakukan kecurangan. Habis itu gue langsung diarahkan ke komputer masing-masing. Sebelum ujian dimulai ada beberapa tahap ya, pengecekan. Kita diminta memastikan headset berfungsi dengan baik, suara terdengar jelas, dan semuanya siap sebelum tes benar-benar dimulai. Begitu ujiannya dimulai, rasa deg-degan itu kayak masih ada ya, tapi lama-kelamaan gue mulai fokus sama soal yang ada di depan. Dan momen yang paling bikin tegang justru bukan yang pas ngerjain soalnya, tapi pas harus mencet tombol selesaikan ujian tuh paling tegang. Karena padahal waktu gue itu masih sisa sekitar 5 menitan lah, tapi semua jawaban udah gue cek berkali-kali, udah gue revisi berkali-kali gitu buat mastiin itu bener apa enggaknya. Tapi akhirnya gue memutusin buat mengakhiri ujian. Beberapa detik kemudian nilai gue langsung muncul di layar, dan nilai gue dapat 245 dari 250. Di situ gue kayak bener-bener kaget gitu. Karena jujur aja ekspektasi gue tuh dari awal itu sederhana, gue nggak pernah berharap nilainya tinggi, yang penting lulus aja. Itu udah lebih dari cukup buat gue. Dan pas ngeliat angka itu muncul, semua rasa khawatir yang gue rasain selama beberapa bulan terakhir langsung hilang. Rasanya benar-benar lega. Kalau tanya apa aja yang gue siapin buat menghadapi ujian JFT, jujur aja persiapannya lumayan panjang. Yang pertama tentu aja kotoba atau kosakata dari buku modul JFT, kurang lebih ada sekitar 1900 kosakata, dan itu benar-benar gue usahain hafal semuanya. Gak boleh ada yang kelewat. Selain kotoba, gue juga fokus di kanji. Kalau dihitung-hitung kurang lebih ada sekitar 300 kanji inti dan 800 kanji gabungan yang gue hafalin. Jujur aja ada beberapa kanji yang gampang banget diingat, tapi ada juga kanji yang sampai sekarang masih bikin pusing. Tapi mau gampang ataupun susah, tetap gue ulang setiap hari. Karena metode belajar yang paling cocok buat gue adalah pengulangan. Jadi hafal atau belum hafal, tetap gue baca, gue lihat, dan gue ulang terus setiap hari. Dan itu benar-benar gue lakuin setiap hari tanpa pernah putus. Selain hafalan, gue juga ngerjain semua latihan soal yang ada di modul JFT, dan dari situ gue baru sadar ternyata soalnya emang sesusah ini. Terutama bagian reading tuh benar-benar susah banget. Awalnya lumayan bikin down juga, karena dari 5 paket soal yang ada, latihan yang gue kerjain nggak ada satupun yang nilainya tembus 200. Kebanyakan cuma di kisaran 170, 180, 190, nggak pernah ada yang tembus 200. Di situ gue mulai mikir kalau cara belajar gue masih kurang. Akhirnya gue mulai cari latihan soal di YouTube. Hampir setiap hari gue ngerjain sekitar 4-5 video latihan. Di saat yang sama gue juga tetap lanjutin belajar irodori yang waktu itu belum selesai. Karena menurut pengalaman gue banyak materi JFT yang konsepnya mirip sama yang ada di irodori. Jadi setelah semua bab irodori selesai, gue lanjut lagi ngerjain semua latihan soal dari irodori dasar 1 sampai irodori dasar 2. Baru setelah itu sekitar 6 hari sebelum ujian, gue balik lagi ngerjain 5 paket latihan soal yang ada di buku modul JFT. Dan untungnya mulai kelihatan hasilnya.
yang sebelumnya selalu di bawah 200, sekarang semuanya mulai tembus di atas 200. Memang masih pas-pasan kayak sekitar 211, ada yang paling tinggi 237 dan ada yang 212, macam-macam lah. Tapi buat gue itu udah nunjukin kalau latihan yang selama ini gue lakuin mulai ada hasilnya. Dan sampai hari ujian tiba, gue tetap ngelakuin latihan soal di YouTube hampir setiap hari. Kalau dirangkum kurang lebih inilah yang gue pelajari sebelum ikut JFT. Sekitar untuk Kotoba sekitar 1900, 300 kanji inti, 800 kanji gabungan, 25 bab Minami Hongdo, 30 bab buku modul JFT, dan 36 bab Irodori. Walaupun yang paling sering gue manfaatin adalah bagian listening, karena bukunya sebagian besar udah gue pelajari dari modul JFT. Kalau ngeliat lagi ke belakang, jujur aja sekarang gue ngerasa semua proses itu nggak ada yang sia-sia. Karena setiap latihan, setiap kesalahan, dan setiap materi yang gue ulang ternyata ngebantu banget pas hari ujian. Dan sebenarnya ada satu hal yang belum gue ceritain. Sekitar 5 hari sebelum hari H, jujur aja gue mulai panik ya, karena waktu itu gue masih sering dapat nilai yang pas-pasan di latihan soal, jadi muncul rasa takut gitu, gimana kalau nanti gue nggak lulus. Akhirnya gue mulai nyari di internet, siapa tahu ada sesuatu yang bisa membantu gitu, dan ternyata banyak banget yang jual kisi-kisi atau mereka sebut sebagai bocoran soal JFT. Yang paling sering gue temuin tuh kayak di TikTok sama Instagram. Jujur aja waktu itu gue hampir beli, harganya menurut gue masih masuk akal. Terus mereka juga nunjukin banyak testimoni, bahkan ada yang berani bilang kalau 90% soal ujian nanti bakal sama. Kalau dipikir sekarang, iklannya memang dibuat sangat meyakinkan, apalagi buat orang yang lagi cemas kayak gue menjelang ujian. Tapi sebelum gue benar-benar cekot, gue coba cari informasi dulu, dan setelah gue cari tahu lebih dalam, gue mulai sadar kalau mereka sebenarnya memanfaatkan rasa takut menjelang ujian, karena nggak ada yang bisa menjamin soal JFT bakal keluar sama persis gitu. Walaupun ada yang bilang 90% sama, menurut gue itu klaim yang nggak bisa dibuktikan, dan kalau ternyata kita gagal, mereka juga nggak bakal ikut bertanggung jawab. Di situ gue jadi mikir lagi, gue udah belajar berbulan-bulan, udah ngafalin ribuan Kotoba, udah latihan soal hampir setiap hari. Kalau ujung-ujungnya gue malah bergantung sama bocoran, terus selama ini gue belajar buat apa gitu. Akhirnya gue mutusin buat gak beli, gue lebih milih lah memperbanyak latihan soal yang ada di YouTube yang udah gratis dan disediakan gitu, terutama dari channel Fujisan Japanese. Bakal gue tampilin ya, memang latihan soal nggak keluar persis waktu ujian, tapi menurut gue pola soalnya cukup mirip. Jadi yang penting kita jadi terbiasa membaca soal dan mengatur waktu. Selain itu gue juga ngerjain semua latihan yang ada di Irodori dari bab 1 sampai bab 36, dan 5 paket latihan soal yang ada di buku modul JFT. Bahkan menurut gue latihan soal di buku modul JFT itu justru lebih susah daripada ujian JFT yang sebenarnya, terutama bagian reading sama listening, karena tingkat kesulitannya lebih tinggi pas hari ujian. Gue ngerasa lebih gampang buat beradaptasi. Jadi kalau ada yang nanya ke gue sekarang, worth it gak beli bocoran JFT? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi gue, jawabannya enggak. Menurut gue uangnya jauh lebih worth it dipakai buat beli buku latihan soal atau materi yang memang bisa ningkatin kemampuan kita. Karena yang paling ngebantu pas hari ujian bukan bocorannya tapi kebiasaan kita latihan setiap hari. Ya mungkin itu aja yang pengen gue ceritain di video kali ini. Gue bersyukur banget lah ya, akhirnya bisa melewati salah satu langkah yang menurut gue cukup penting. Kalau ngeliat lagi ke belakang, rasanya masih nggak nyangka dari yang awalnya benar-benar belajar dari nol, sering bingung harus mulai dari mana, sampai akhirnya bisa lulus JFT. Buat gue sendiri itu udah jadi pencapaian yang cukup berarti lah. Dan setelah ini perjalanan gue tentunya belum selesai, masih ada proses yang harus gue jalanin buat ngejar SSW dan berangkat ke Jepang. Sekarang gue masih mempertimbangkan beberapa bidang, mulai dari manufaktur, pengolahan makanan, sama pertanian. Karena tujuan utama gue ke Jepang sebenarnya cukup sederhana, yaitu pengen nabung sebanyak mungkin dan ngebantu orang tua ya. Sejauh ini setelah banyak cari informasi dan membandingkan beberapa bidang, kemungkinan besar gue bakal milih pengolahan makanan. Tapi itu juga masih bisa berubah kalau nanti gue nemuin informasi atau kesempatan yang lebih cocok. Jadi kemungkinan besar video-video berikutnya juga bakal ngebahas proses gue menuju SSW, mulai dari persiapan, pengalaman, sampai mudah-mudahan nanti benar-benar bisa berangkat ke Jepang ya. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian juga lagi belajar buat JFT atau lagi mempersiapkan diri buat kerja ke Jepang, semoga video ini bisa sedikit membantu atau setidaknya jadi teman selama proses kalian. Seperti biasa, maaf kalau masih ada banyak kekurangan di video ini. Gue juga masih belajar lah ya, bukan cuma belajar bahasa Jepang tapi juga belajar bikin konten. Sampai ketemu di video selanjutnya.